Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zikri Fadilah, 2017-13-0037, Prodi Ilmu Politik, Konsentrasi Hubungan Internasional. Saya akan mempresentasikan yang berjudul Analisis Hubungan Eksekutif dan Legislatif dalam Pembuatan Peraturan Daerah. Indonesia adalah negara kesatuan yang demokratis. Untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tertuang dalam pasal 1 ayat 1 1945. Negara kesatuan merupakan negara tunggal monosentris yang memiliki satu pemerintahan, satu kepala negara, satu badan legislatif yang berlaku bagi seluruh daerah di wilayah negara yang bersangkutan. Aktivitas negara, baik internal maupun eksternal, diurus oleh satu pemerintahan yang memiliki kesatuan langkah, baik yang berstatus sebagai pusat maupun daerah. Negara kesatuan memiliki kemerdekaan dan kedaulatan atas seluruh wilayah atau daerah yang sepenuhnya dipegang oleh satu pemerintah pusat. Negara kesatuan dibentuk atas asas unitarisme. Prinsip yang ada dalam negara kesatuan yaitu bahwa pemegang tampuk kekuasaan tertinggi atas segenap urusan negara adalah pemerintahan pusat. Tanpa adanya gangguan tersebar delegasi atau pelimpahan kekuasaan kepada pemerintah daerah, di dalam negara kesatuan terdapat asas bahwa segenap urusan-urusan negara tidak dibagi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Dengan demikian, urusan-urusan negara kesatuan tetap merupakan suatu kebulatan, dan bahwa pemegang kekuasaan tertinggi di negara itu ialah pemerintahan pusat. Negara kesatuan memberikan kesempatan bagi inisiatif daerah dan peranan daerah untuk memperjuangkan nasib masing-masing. Hal ini berdasarkan pada pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menyatakan bahwa negara Indonesia terdiri dari provinsi maupun kabupaten dan kota yang mempunyai pemerintahan daerah untuk mengatur, mengurus, menyusun, dan menata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah masing-masing sesuai atas otonomi dan tugas pembantuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Hal itu harus terkoordinasi dengan pusat, sehingga lahirlah konsep yang disebut desentralisasi dan dekonsentrasi yang bertujuan mendelegasikan sebagai tugas-tugas pemerintahan kepada daerah-daerah mengenai hal-hal yang dipandang sudah saatnya diatur sendiri oleh pemerintah daerah. Pemerintahan daerah adanya penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembuatan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada hakikatnya pemerintahan daerah merupakan subsistem dari pemerintahan nasional dan secara implisit pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan daerah merupakan bagian integral dari sistem penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintahan daerah, kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadikan kewenangan daerah otonom. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah. Dalam teori ketatanegaraan pada umumnya dinyatakan bahwa salah satu fungsi DPRD adalah bidang legislasi. Pelaksanaan fungsi legislasi di daerah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah. Dengan melihat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada pasal 236 ayat 2 menyatakan bahwa Perda ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD. Dengan kata lain, pembentukan Perda harus melibatkan adanya kerjasama antara kepala daerah dan DPRD, di mana gubernur dan bupati atau wali kota tetap merupakan pemegang kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif. Walaupun fungsi legislasi
itu harus dilakukan dengan persetujuan DPRD sebagai mitra dan lembaga pengontrol terhadap kekuasaan pemerintahan daerah. Salah satu bentuk kemitraan antara pemerintahan daerah dan DPRD adalah kerjasama pembuatan peraturan daerah atau perda untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi-fungsinya masing-masing. Kedua, lembaga itu membangun suatu hubungan kerja yang sifatnya saling mendukung, bukan merupakan lawan ataupun pesaing satu sama lain. Dalam praktiknya, kerap kali terjadi konflik antara eksekutif dan legislatif. Dalam pembuatan perda, terjadi tarik-menarik kepentingan dalam proses pembahasan dan penetapan perda yang membuat lambatnya suatu perda ditetapkan. Realitas ini juga terjadi pada proses pembuatan perda di Kota Palopo dalam pembuatan peraturan daerah tersebut. Kerap kali mengalami hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya, baik yang disebabkan oleh pihak pemerintahan daerah maupun DPRD. Akibatnya beberapa ran perda di tahun 2014 belum terselesaikan menjadi perda sebanyak 5, yaitu ran perda tentang pemberdayaan koperasi usaha mikro, kecil, dan menengah, ran perda tentang revisi Komisi Informasi dan Partisipasi Publik, ran perda tentang penyertaan modal pemerintahan kota dalam rangka pendirian perusahaan daerah, ran perda rencana detail tata ruang wilayah, ran perda penataan drainase. Adapun ran perda 2014 yang telah disahkan menjadi perda sebanyak 10 buah, yaitu perda tentang pengolahan sampah, perda tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan, perda tentang perubahan atas perda nomor 2 tahun 2012 tentang restribusi jasa umum, perda tentang perubahan atas perda nomor 6 tahun 2011 tentang pernyataan modal pemerintah kepada PDAM, perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2013, perda tentang reklamasi wilayah pesisir, perda tentang perlindungan cagar budaya, perda tentang perusahaan daerah, perda tentang ketentraman dan ketertiban umum, perda tentang perubahan organisasi dan lembaga teknis daerah. Berdasarkan uraian di atas, maka analis hubungan eksekutif dalam pembuatan daerah, dalam peraturan pembuatan daerah. Hubungan eksekutif dan legislatif dalam pembuatan peraturan daerah merupakan penjabaran dari undang-undang. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang kemudian mengalami perubahan ke Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, dijelaskan bahwa pembuat kebijakan adalah pemerintahan daerah yang dalam hal ini pemerintahan daerah selaku lembaga eksekutif yang menjalankan kebijakan dan DPRD yang merancang untuk menyetujui kebijakan, baik itu berupa peraturan daerah dan sebagainya. Dalam rangka penguatan status kebijakan pemerintahan daerah, maka dibuatkan dasar atau payung hukum yang sah yang diatur dalam bentuk peraturan daerah. Pemerintahan daerah dan DPRD yang merupakan mitra penting dalam proses pembuatan peraturan daerah. Proses pembuatan peraturan daerah ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Tentang pembentukan peraturan perundang-undangan di dalam undang-undang ini dijabarkan ke dalam beberapa pasal, yaitu pasal 75 sampai dengan pasal 95. Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang proses dan sejauh mana hubungan pemerintah daerah dan DPRD dimulai pada pasal 75, di mana pembahasan rancangan peraturan daerah dilakukan oleh pemerintahan daerah selaku eksekutif dan DPRD selaku legislatif. Hubungan legislatif atau DPRD dengan eksekutif atau Pemda akan muncul berkaitan dengan dilaksanakannya tugas dan wewenang masing-masing, terutama bidang tugas yang menjadi urusan bersama dalam pembuatan perda. DPRD dan Perda bersama-sama melakukan kolaborasi hubungan dalam bentuk komunikasi, kerjasama dan klarifikasi yang bersifat resiprokal atau dua arah. Artinya memiliki hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi antara kedua lembaga tinggi daerah, yaitu eksekutif pemerintahan daerah dan legislatif DPRD, serta kolaborasi hubungan kerjasama dan klarifikasi yang bermuara pada kepentingan masyarakat berdasarkan landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis.
Hubungan kolaborasi itu ditandai dengan rapat yang dilakukan oleh DPRD dan pemerintah daerah kota selama tahun 2014 untuk lebih jelas untuk itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.